Saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama. Kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Ya. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Iya, ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Tiga pentolan Front Pembela Islam atau FPI ikut jejak Rizik Syihab menyerahkan diri. Bravo Polri TNI. Thanks Pak Jokowi. Ditulis Ronindo di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Solidnya pemerintah dalam menangani kasus Rizik Syihab akhirnya berbuah hasil yang sangat besar. Efeknya indeks kebahagiaan netizen otomatis makin meningkat. Pada hari ini, tanggal 13 tampaknya menjadi angka sial bagi sebagian orang, tetapi menjadi angka kebahagiaan buat netizen Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kembali hari ini ada kabar gembira. Tiga pentolan Front Pembela Islam atau FPI yang menjadi tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat telah menyerahkan diri tanpa syarat kepada Polda Metro Jaya. Polisi menyebutkan ketiganya menyerahkan diri pada dini hari tadi. Ya, Polda Metro Jaya memberikan dua opsi. Yang pertama menyerahkan diri atau akan kita tangkap. Tadi pagi sekitar pukul 1, 3 orang dari kelima orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yang pertama atas nama Haris Ubadillah sebagai ketua panitia. Yang kedua Idrus. Yang ketiga atas nama Ali Alwi Alatas. Yang dua lagi yang sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri untuk segera menyerahkan diri. Ya. Kalau tidak, Pak, kami akan ketangkap. Tadi pagi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, 3 orang dari kelima orang tersebut telah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Siapa aja ketiga pentolan itu? Ketiganya adalah Haris Ubaidillah sebagai ketua panitia, Habib Idrus selaku kepala seksi, dan Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia. Ketiganya sebut Yusri didampingi oleh pengacara saat menyerahkan diri. Rupanya ketiga pentolan ini setia kepada Rizik Syihab, plus dilanda ketakutan. Mereka setia karena melihat Big Imam dengan tulus hati menyerahkan dirinya sendiri tanpa meminta pengawalan Pas Pambib alias pasukan pengamanan Habib. Ketakutan ini karena di satu sisi, kalau sampai ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, maka nasibnya akan berakhir tragis. Jadi, rupanya Imam Jumbo dan para pentolan ini belum siap bertemu bidadari di surga. Atau mungkin juga mereka punya niat lain, yaitu
pingin mengukir kebersamaan 212 alias reuni indah bersama 212 di Bui alias penjara. Ini adalah niat yang mulia dan harus kita dukung. Keberhasilan semua ini tentu kita harus berterima kasih untuk Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang selama ini telah bersinergi dan berkolaborasi untuk membuat ruang gerak para pentolan ini makin tersudut. Ultimatum yang disampaikan bertubi-tubi dari Kepolisian Republik Indonesia ditambah dengan Pangdam Jaya membuat nyali para petinggi Petamburan ikut menciut nyalinya. Bravo para aparat Polri dan TNI yang semakin solid. Mabes Polri pun ikut mengambil alih dan mendukung proses kasus yang menimpa Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dukungan Mabes Polri ini jelas menunjukkan ada ancaman dari Rizik Syihab dan gerombolan-gerombolannya itu dan ditanggapi dengan serius oleh negara. Terima kasih untuk Pak Presiden Joko Widodo yang akhirnya tampil lepas dan mulai tanpa beban ikut mendukung gerak dan aksi Polri dan TNI yang secara kompak menjadi pilar penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesolidan dan kesigapan pemerintah inilah yang ditunggu-tunggu publik bertahun-tahun. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Ya. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Mencermati kasus Rizik Syihab yang beberapa tahun lalu berakhir ngambang, publik terus memantau dan mengawal aksi Polri dan TNI yang dengan sikap taktis dan strategis tak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Ada rasa pesimis di awal mengingat kejadian yang sudah-sudah, tetapi pada akhirnya rasa pesimis berangsur memudar. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia akhirnya bahu-membahu berjibaku mulai dari penurunan baliho liar sebagai strategi perang urat syaraf, lalu berujung pada proses penyidikan yang akhirnya menjerat secara serempak para petinggi-petinggi Petamburan ini. Aksi penembakan yang dilakukan para polisi ke-6 Laskar Khusus menjadi titik balik mulai ambyarnya pasukan Imam Jumbo di lapangan. Markas mereka yang di Petamburan biasanya dikawal dan dijaga ketat, akhirnya sepi dan sunyi persis kayak kuburan. Rupanya Imam Jumbo dan para petinggi-petingginya mencium bau kematian jikalau mereka terus kabur atau bahkan melawan petugas dan memberontak. Ultimatum yang disampaikan oleh petinggi dari kepolisian membuat mereka ciut nyalinya. Adalah para pengacara Rizik Syihab yang membongkar hal ini semua. Pengacaranya mengatakan bahwa polisi sudah tahu persembunyian si Rizik Syihab. Intelijen Kepolisian Indonesia memang tak main-main, bahkan memberikan pin lokasi Rizik Syihab, ditambah lagi perintah pencekalan ke imigrasi, membuatnya ia makin terkunci. Langkah menyerahkan diri Rizik Syihab memang patut kita apresiasi. Menyerahkan diri ini akan menjadi teladan indah dan mulia, karena itu akan memberikan contoh bagaimana sebagai status tersangka harus menyerahkan diri tanpa neko-neko, tanpa syarat, dan tanpa pengawalan. Kemegahan dari Rizik Syihab yang dulu dikawal ribuan pemujanya kini pupus sudah. Dengan penyerahan diri para pentolan-pentolan Front Pembela Islam atau FPI ini, maka reuni indah makin nyata. Dulu reuni mereka diliputi keramaian dan euforia yang sangat gegap gempita. Namun kali ini, di balik bilik yang sempit dan dingin, tentu mereka harus bersyukur karena masih tidak didor.
karena diberi kesempatan dan nikmat Tuhan untuk hidup. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sikap dan menjaga ucap. Karena mulut bisa menjadi badan binasa. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.